hadirnya pada siang hari ini. Saya melakukan rapat pada siang hari ini atas dasar saya masukan dan rencana untuk next planning terkait dengan perusahaan syariah kita ini. Jadi planning untuk kedepannya bahwasanya dari saya pribadi mempunyai rencana untuk melakukan training pada karyawan dan karyawan kita. Karena yang dimana perusahaan kita perusahaan yang berbasis syariah, jadi kita perlu peduli dengan sumber daya manusia yang kita punya. Nah, barangkali dari teman-teman, dari bapak-bapak semuanya yang setuju dengan pendapat dan ide saya boleh angkat tangan, dan baik, dan yang tidak setuju boleh angkat tangan. Baik. Terima kasih Pak Fahri atas kesempatannya. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya tidak setuju dengan alasan ini. Di sini kita lihat anggaran pelatihan yang cukup besar. Selain itu, coba kita lihat kembali timeline kegiatan kita ke depannya yang cukup banyak dan mepet, sehingga menurut saya jika adanya pelatihan akan memakan waktu kembali gitu. Seperti itu sih. Maaf Pak Fahri, saya izin masuk. Saya tidak setuju dengan pendapatnya Bapak Rashid, karena kita sebagai sesama muslim itu harus saling membantu dan saling mensupport satu sama lain, karena itu merupakan bagian dari salah satu ibadah. Nah, oleh karena itu training karyawan itu sangat-sangat diperlukan. Sekian. Izin menimpal jawaban dari Mas Raffi. Oke lah, boleh ngelihat dari sisi agama ataupun syariahnya, tapi kita juga harus lihat dari sisi realitasnya. Walaupun dananya mungkin masuk oke ya, ataupun kayak gimana, tapi kan kenapa kita nggak mengekspansi bisnis kita lebih tinggi lagi daripada untuk ke karyawan. Nah, coba bayangin, training ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Oke. Ketimbang untuk mengekspansi bisnis yang kelihatannya menjanjikan daripada training, kenapa nggak ke situ aja? Saya izin menanggapi lagi Pak Fahri, Mas Fadli juga. Saya setuju dengan pelatihan ini dan saya tidak setuju dengan pendapat dari Mas Fadli yang barusan, bahwasanya kita harus pentinglah pelatihan karyawan ini, karena menurut saya karyawan meningkat, perusahaan juga meningkat gitu, dan bisa juga dijadikan buat jangka panjang gitu, aset jangka panjang lah, buat perusahaan juga, buat karyawan juga. Apalagi nanti kedepannya apabila karyawan sudah tidak di perusahaan ini, maka outputnya akan ke karyawan kembali gitu, dan juga mungkin bisa jadi ke perusahaan. Punya pikiran jelek, kayak contohnya dia mau keluar dari perusahaan kita, terus dia mau ke perusahaan yang lain, otomatis kan bisa aja dia tuh jadi kompetitor di perusahaannya kita gitu loh. Yang itu saya nggak setuju sama training karyawan kayak gitu. Dan kita juga nggak tahu pikirannya mereka kemana, apakah mau loyal atau enggak. Nah, itu harus dipertimbangkan lagi, Pak. Masuk bapak-bapak sekalian, begini Bapak Fazli, kita sebagai perusahaan syariah tentu memiliki resiko dan konsekuensi atas kesyariahan perusahaan kita. Tidak hanya sebatas label, melainkan menerapkan nilai-nilai daripada syariah tersebut. Salah satunya apa? Keadilan dan tanggung jawab sosial. Bukan sebatas operasional atau teknis mendapat keuntungan sebesar-besarnya, melainkan pemberdayaan daripada karyawan ini sendiri. Bentuk daripada karyawan sendiri, apa masalah tadi, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ada dana yang dikeluarkan, tidak dipandang sebagai suatu beban, melainkan suatu investasi jangka panjang. Hari ini kalau ketika kita meningkatkan atau mengeskalasikan kualitas daripada karyawan-karyawan kita di sini, tentu nanti akan memberikan keberdampakan bagi operasional perusahaan. Kalau Bapak Fazli tadi mengatakan, bagaimana jika nanti karyawan itu menjadi suatu kompetitor bagi kita? Itu tidak menjadi suatu permasalahan bagi perusahaan ini, karena perusahaan syariah tentunya melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Perusahaan syariah memiliki keberdampakan bagi orang-orang sosial di sekitarnya. Itu tentu menjadi suatu tujuan yang memang tujuan kita sebagai perusahaan syariah. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak semua terkait dengan tanggapan-tanggapan positifnya dan tanggapan-tanggapan kontranya. Ini menjadi bahan pelajaran buat kita semua, dan tentunya ini bukan keputusan yang final. Nanti kita next meeting akan kita bahas lagi dan akan kita follow up lagi terkait dengan keputusan nantinya.
Jadi di minggu depan tanggal 7 Februari kami akan melakukan meeting lagi untuk pembahasan ini lebih lanjutnya dan bagaimana final keputusannya seperti itu. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Saya cukupkan, selamat siang semua. Siang Mas Kevin. Siang juga Mas Rashid. Sebelumnya saya mau berbicara terkait pelatihan ini, pelatihan yang akan dilakukan di beberapa minggu ke depan. Mungkin untuk pelatihan ini kebanyakan kita sudah merapatkan dan kebanyakan yang lain setuju dengan adanya pelatihan. Kalau saya sendiri ingin konsultasi kepada Mas Kevin, soalnya menurut saya pribadi saya tidak setuju dengan adanya pelatihan ini. Ini Mas Rashid, menurut saya pelatihan itu penting bagi karyawan. Kenapa? Karena dalam pelatihan itu juga nanti moral dan etika karyawan itu dan akhlaknya akan diperbaiki juga atau ditingkatkan. Supaya apa? Supaya nantinya karyawan-karyawan di perusahaan kita ini memiliki etika, moral dan akhlak yang baik sehingga akan menunjang kinerja mereka itu sendiri. Dan salah satu tugas kita sama Muslim adalah membimbing sesamanya kepada jalan yang lurus supaya perusahaan kita menjadi perusahaan yang berkah. Oke. Terima kasih Mas Kevin Untuk bertemu dengan saya. Jadi untuk Bapak tahu itu ya, di kemarin rapat itu katanya kantor mengadain training untuk karyawan. Sedangkan di situ tuh perusahaan kita benar-benar terbatas dengan dana yang saya lihat itu ya. Terus takutnya nanti karyawannya kalau udah skillnya lebih tinggi lagi karena training itu, takutnya dia tuh jadi kompetitor kita. Takutnya juga dia masuk ke kantor yang lain. Gitu. Kira-kira gimana ya? Kalau menurut pendapat saya dari segi biaya yang dikeluarkan, mungkin jangan dianggap sebagai beban dari biaya yang dikeluarkan pada jangka panjang itu akan menjadi pendapatan yang jauh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan saat ini. Kalau untuk segi karyawan yang akan dipindah ke perusahaan lain, mungkin karena jika skill mereka akan meningkat di dalam pelatihan ini, justru mereka akan loyal ke perusahaan ini. Nah, mungkin itu aja sih. Selamat pagi rekan-rekanan bapak-bapak semuanya. Kita kembali lagi di meeting pada tanggal 7 Februari ini. Kita follow up terkait dengan bagaimana keputusan yang kemarin kita sudah bahas terkait dengan training karyawan ini. Nah, mungkin keputusan ini saya kembalikan lagi kepada forum kepada bapak-bapak. Apabila yang mungkin yang tidak setuju bisa melebur, dan mungkin barangkali yang setuju juga bisa melebur kepada yang tidak setuju. Bagaimana pendapatnya? Apakah ada yang mau mengungkapkan? Ini masuk mungkin dari saya sih sudah setuju sih pendapatnya. Setuju. Mas Rashid, mungkin ada lagi? Baik. Karena saya kemarin sudah mendapatkan masukan dari karyawan-karyawan atau staf-staf saya di divisi HRD. Di sini saya memutuskan untuk menyetujui terkait training yang akan dilaksanakan. Mungkin sudah bapak-bapak semuanya sudah mengungkapkan, dan saya ambil keputusannya bahwasanya rekan-rekan semuanya, bapak semuanya setuju dengan pendapat saya terkait dengan training karyawan pada bulan depan ini. Jadi nanti sekretaris saya yang akan menghubungi bapak-bapak semuanya terkait dengan bagaimana training kedepannya. Mungkin itu saja meeting pada pagi kali ini. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Selamat pagi.